Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, al-mab'uts rahmatan lil 'alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang tiada terbatas. Nikmat yang memberikan kepada kita tidak mungkin akan kita hitung dan juga tidak mungkin akan kita balas dengan apapun. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmatku, maka tidak akan pernah terhitung. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan di pagi hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita di pagi hari ini. Ini pertanda baik bagi kita untuk datang dan dekat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang tidur dan tidak bangun kembali. Dan ini adalah kesempatan kita untuk mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat luar biasa, Nabi yang sangat mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan umat ini, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Insyaallah pagi yang penuh dengan berkah ini atas doa Rasul kita Muhammad SAW, dan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan itu di hari ini. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat yang mana lagi engkau perdustakan? Karena begitu banyaknya, dari mulai yang terkecil sampai pada yang terbesar Allah berikan kepada kita. Maka pantas bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiy syakur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tadi, orang yang pandai mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita satu bulan yang sangat luar biasa, bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaannya, dan tidak bisa menyamai bulan-bulan yang lain dengan Ramadan tersebut. Ramadan diistimewakan dengan Lailatul Qadar, di mana diturunkannya dalamnya Al-Quran, dan Ramadan menjadi sayyidul syuhur, menjadi sayyidnya, menjadi pemimpinnya daripada bulan-bulan. Itulah keistimewaan Ramadan.
Dan itu semuanya sudah kita lalui 2 bulan yang lalu. Kemudian setelah Ramadan, Allah berikan kepada kita juga suntikan amal, yaitu Syawal, yang mana di dalamnya ada satu sunnah yang sunnah itu sangat istimewa sekali untuk menyempurnakan Ramadan, yakni sittah min Syawal. Man shoma Ramadan sum'atahu sittah min Syawal faqad nasiyah. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan bulan Syawal, maka seakan-akan puasa setahun. Ramadan, Syawal, kita sudah lalui juga kedua-duanya dengan penuh dengan aneka ragam kemuliaan-kemuliaan di kedua bulan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimahullah rahimakumullah jami'an. Maka bagi kita pada hari ini, bagaimana agar supaya semangat Ramadan, semangat Syawal yang sudah kita lewati itu tetap ada juga di bulan sekarang ini, yakni bulan Dzulqa'dah. Hadirin Rasulullah, bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang Allah muliakan juga di antara Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah adalah di antara 4 bulan yang Allah muliakan juga. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 dan 4 di antaranya adalah Allah muliakan. Dan di antara 4 itu adalah Dzulqa'dah. Rasul katakan salasu mutawalliyat wa rajabul mudhar baina jumaah. 3 berturut-turut dan yang 1 Rajab Mudhar tersendiri di antara 2 Jumat. Mana yang 3 itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Hadirin Rasulullah, hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Ini adalah permulaan bulan yang Allah muliakan bagi kita semua. Inilah bulan yang dimana Allah lipat gandakan juga kebaikan-kebaikannya. Maka mari kita fastabiqul khairat di bulan ini. Mumpung sekarang ini adalah periodenya panjang 3 bulan. Kalau kemarin Allah memberikan pada kita kemuliaan Ramadan 1 bulan, Syawal juga demikian. Tapi hari ini Allah berikan pada kita panjang sekali 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian nanti diikuti dengan Rajab sebulan berikutnya. Masya Allah, ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk senantiasa berbuat amal. Karena di bulan yang Allah muliakan ini, Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Juga demikian dengan kemaksiatan kita. Mudah-mudahan senantiasa bisa melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita senantiasa istiqomah? Hadirin sekalian, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita hendaklah muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Ketika Ramadan, begitu mudahnya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan, amal-amal soleh mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Mari kita flashback kembali kepada Ramadan. Apa yang memotivasi kita untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang begitu mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan menjadikan motivasi bagi kita untuk melakukan juga pada di bulan Dzulqa'dah ini. Dulu Ramadan saya itu tadarus itu 1 hari bisa 1 juz atau bisa 2 juz ataupun lebih ataupun kurang daripada itu. Kenapa bisa seperti ini? Dulu ketika Ramadan keikhlasan itu sangat luar biasa. Dulu ketika Ramadan kesabaran juga luar biasa. Kejujuran kita meningkat ketika itu. Apa yang menyebabkan itu semua? Mari kita buat pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan kita jawab masing-masing. Mudah-mudahan dengan demikian maka bisa menjadikan kita terapkan di bulan ini yang Allah muliakan. Walaupun bulan ini tidak akan menyamai Ramadan, tapi setidaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesempatan yang sangat luar biasa. Kesempatan yang murah yang sangat luar biasa ini. Jangan kita lalaikan, jangan kita biarkan berlalu tanpa ada manfaat dari itu. Sungguh sangat rugi. Allah suntik di bulan Syawal dengan 6 hari. Dan hari ini Allah juga berikan pada kita kesempatan yang sangat luar biasa. Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan ini. Bahkan kemuliaan
kemuliaan empat bulan haram ini dulu dari sebelum sejak Rasulullah SAW itu sudah begitu kemuliaan di bulan-bulan haram ini. Dulu orang-orang jahiliyah juga memuliakan bulan-bulan yang seperti ini. Maka mari dengan adanya Islam Allah lebih muliakan kembali dengan di bulan Dzulqa'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur ma qaddamat. Lihat untuk hari setelah kita lihat ke belakang dan besok langkah kita apa sekarang. Kemarin kita bisa baca, sekarang hari juga harus kita baca apa yang memotivasi kita sehingga kita bisa mampu seperti itu. Nah, mari kita lakukan di bulan Dzulqa'dah ini dan seterusnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian nanti Allah setelah kita bermuhasabah, ketika kita introspeksi diri kita sendiri, maka apa yang sedang kita lakukan? Setelah itu mari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Setelah kita tahu begini caranya, maka mari kita menerapkan apa yang akan kita yang sudah kita rencanakan di bulan sekarang, di bulan Muharram. Kita tetapkan kalau kemarin kita bisa seperti ini, minimal sebelum kita makan siang misalkan 1 halaman kita baca. Setelah zuhur 1 halaman, setelah asar 1 halaman, setelah maghrib seterusnya, minimal kita untuk kebaikan-kebaikan. Kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan dan kita jalankan tadi. Maka hari ini Allah SWT katakan, man jahada fina lanahdiyanahu subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah SWT, lanahdiyanahu subulana, aku akan tunjukkan pada kalian jalan-jalan. Hadirin semua, la tayassuru. Jangan kita pernah berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Allah akan berikan kepada kita segalanya. Kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya yang menggenggam alam semesta ini. Kita yang masih memiliki zat yang melindungi kita semua. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan untuk bisa dilakukan dan semoga kita istiqomah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan satu proses di akhir dan ujung kita itu dengan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, Allah setelah kita bermujahadah, maka mari kita bermuraqabah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa diawasi. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita beribadah dan kita ada di situ nampak orang yang itu sangat luar biasa efeknya pada kita. Sebagaimana ketika kita bekerja di depan kita ada bos kita, itu sangat luar biasa. Walaupun mungkin terjadi itu karena dia, tapi Allah lihat itu adalah bagian dari kita untuk kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ibadah itu seakan-akan kita melihat Allah, kita melihat ada Allah yang melihat kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ketahuilah seandainya kalau kita tidak bisa melihat Dia dan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat sekarang ini, fa innahu yaraka. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat kita apapun, dimanapun, bagaimanapun kondisi kita. Dimanapun kita berada, Allah pasti akan melihat kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, Allah mengetahui tentang kita. Maka hadirkan itu semua pada diri kita, maka insya Allah ketika kita akan melakukan kemaksiatan, kita tahu ada Allah yang senantiasa mengawasi kita. Maka setidak-tidaknya kita punya filter, setidak-tidaknya kita punya sesuatu yang bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hadirin, Allah mudah-mudahan di bulan yang Allah muliakan ini senantiasa kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mumpung Allah sudah memberikan kepada kita
umur kita yang tinggal sedikit ini. Bisa jadi subuh ini adalah subuh terakhir kita dengan saudara-saudara kita di masjid ini. Bisa jadi duduk kita hari ini juga menjadi duduk kita terakhir di masjid ini. Karena kita tidak mengerti ajar kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita merasakan mengalami kematian. Dan ini tidak mungkin akan kita pungkiri. Siap atau tidak siap, pasti saatnya akan sampai juga kepada kita semua. Bahkan saudara-saudara kita yang hidupnya, kita tidak pernah menyangka mereka akan meninggalkan kita begitu cepat. Tapi ternyata takdir Allah selalu mulai. Takdir Allah selalu berbicara lain. Ternyata disitulah akhir hayat daripada mereka. Maka mari dari Allah agar supaya kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Satu ikhtiar kita agar supaya kematian kita mengakhiri dengan husnul khotimah. Duduk kita di majelis ilmu itu merupakan salah satu ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah selalu kepada kita kematian yang husnul khotimah. Banyak saudara-saudara kita di ada imam sedang sujud meninggal dunia, sedang ruku meninggal dunia. Ada seorang dai sedang memberikan ceramahnya juga meninggal dunia. Juga tidak sedikit juga ada orang yang sudah bermaksiat juga meninggal dunia. Tapi kita menginginkan kematian yang husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami mohon kematian yang husnul khotimah dan kami berlindung pada kematian yang su'ul khotimah. Hadirin maksud saya bagaimana kita sebagai introduksi kita, sebagai pengingat untuk diri saya sendiri di bulan-bulan yang memuliakan untuk senantiasa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kebaikan di bulan ini Allah akan angkat gandakan lipat gandakan. Wallahu mudharifu liman yasha. Mari kita nastabiqul khairat. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kematian yang husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang lebih maafkan.